Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Rencana Hoffman untuk mempengaruhi Valentino berakhir gagal. Mungkin ada hubungan dengan kedatangan Count Fabio yang menemuinya. Itu tentu saja membuat Hoffman sangat jengkel. Ia bahkan bingung bagaimana bisa Valentino lebih memilih Dimitri dibandingkan dengan Goldbank, apalagi jika dipandang dari sudut pedagang. Tapi sayangnya mungkin ada satu hal yang diabaikan atau tidak diketahui oleh Hoffman, yaitu Valentino merupakan seorang kolektor pedang gila yang saat ini sedang tergila-gila dengan pedang yang diciptakan oleh Dimitri. Oleh sebab itulah dibandingkan dengan Goldbank, Valentino lebih memilih Dimitri. Walaupun tujuan pertamanya gagal, tapi Hoffman yakin jika tujuan keduanya pasti akan berhasil karena ia akan menghubungi Count Muriel. Tidak seperti Valentino yang memiliki hubungan dengan Roman dari awal, Count Muriel merupakan sosok yang berasal dari Valhalla. Ia bekerja sama dengan Roman Dimitri atas pembelian biji besi. Apalagi Hoffman juga seseorang yang berasal dari Valhalla. Ia yakin dengan memanfaatkan hubungan tersebut, ia bisa memutuskan hubungan kerjasama antara Count Muriel dengan Dimitri. Sesampainya di kediaman Count Muriel, ia langsung disambut hangat. Tapi sayangnya, ia melihat sosok yang tidak asing dan ternyata itu adalah Count Fabio. Entah bagaimana setelah pertemuannya dengan Valentino, Count Fabio langsung datang menemui Muriel. Ia bahkan berkata, "Oh, kita bertemu lagi." Hoffman sempat bertanya kepada Muriel kenapa Fabio menemuinya. Lalu Muriel pun menjelaskan jika ia akan membicarakan beberapa hal. Dan selanjutnya terjadi perbincangan empat mata antara Hoffman dengan Muriel. Tentu saja pertama, Hoffman mengukit masa lalu terkait dengan sejarah dan juga leluhur mereka. Ini untuk membuat ikatan hubungan mereka menjadi lebih erat lagi. Dan saat keduanya mulai nyaman satu sama lain, barulah Hoffman mengutarakan niatnya. Ia ingin Muriel memutus kerjasamanya dengan Dimitri karena Dimitri telah mengancamnya dan bahkan memerasnya 1 juta koin emas. Tapi tentu saja ini bukan permintaan sepihak karena jika Muriel setuju, Hoffman akan memberikan pasokan biji besi pengganti Dimitri dan juga akan membebaskan bunga setiap kali Muriel meminjam uang. Awalnya Hoffman sangat yakin jika rencananya berhasil, tapi sayangnya ternyata dengan sangat berat hati Muriel menolak. Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, karena Count Muriel merupakan pedagang yang saat ini sedang berbisnis dengan Dimitri, di mana Dimitri adalah pemasok biji besi terbaik di benua. Ya, walaupun mungkin Hoffman bisa menggantinya, tapi dari segi kualitas apa yang dimiliki Dimitri tidak bisa tergantikan. Tapi alasan yang kedua adalah alasan yang paling penting, yaitu terkait dengan teknik pedang yang dimiliki oleh Dimitri. Kenapa itu sangat penting? Karena ia mendengar jika seseorang memiliki hubungan dengan Dimitri, ia akan diajari secara langsung bagaimanakah konsep dantian yang ditunjukkan oleh Dimitri saat konferensi pedang. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena berbeda dengan Kronos yang tunduk pada kaisar, Valhalla berpegang teguh terhadap kekuatan juga kekuasaan. Dan jika terjadi perpecahan di Valhalla, maka yang bisa melindungi keluarganya hanyalah dirinya seorang. Dan salah satu cara yang bisa membuat mereka bertahan adalah
teknik pedang yang dikembangkan oleh Dimitri. Walaupun ini adalah keputusan yang berat, Muriel meminta pemahamannya kepada Hoffman. Pada akhirnya, Hoffman pun gagal untuk meyakinkan dan bekerja sama dengan Muriel. Ya, walaupun itu sangat menjengkelkan, tapi lagi-lagi Hoffman tidak putus asa. Ia pun langsung menemui target ketiga, yaitu Marquis Vincent, orang kaya dari kerajaan Frank. Kali ini ia sangat yakin jika Vincent tidak seperti Muriel yang mementingkan ilmu pedang karena ia hanyalah pedagang sejati. Tapi ternyata saat tiba di kediaman Vincent, ia kembali melihat sosok familiar. Jika pertemuan pertama dan kedua mungkin saja kebetulan, tidak yang ketiga. Ya, itu adalah sosok Count Fabio. Saat bertemu kembali, Fabio pun berkata sambil tersenyum licik, "Oh, nampaknya kita bertemu kembali." Tentunya melihat senyum Fabio membuat Hoffman sangat jengkel. Pertama Valentino, kedua Muriel, dan yang terakhir Vincent. Setiap kali ia bertemu dengan Fabio, rencananya gagal. Adapun Vincent, ia menyambut baik itu Hoffman ataupun Fabio. Sebagai seorang pedagang, ia hanya ingin mendapatkan keuntungan dari salah satu di antara keduanya. Oleh sebab itulah Vincent lebih memilih untuk berbincang dengan keduanya secara langsung. Nah, di sini Hoffman langsung menjelaskan kedatangannya. Tentu saja berkaitan dengan permusuhannya dengan Dimitri. Oleh sebab itulah Hoffman meminta agar Vincent meninggalkan seluruh kerjasamanya dengan Dimitri. Dan tentu saja itu bukan sekedar permintaan, karena jika Vincent setuju, maka Hoffman akan mengundang Vincent masuk ke dalam anggota Golden Line. Nah, bisa dibilang Golden Line ini seperti kelompok VVIP yang ada di bawah Gold Bank. Tentu saja ada banyak sekali keuntungan bagi siapapun yang tergabung dalam anggota Golden Line. Tentu saja itu adalah kesempatan yang langka karena tidak setiap kelompok bisa tergabung dengan Golden Line. Vincent langsung mengomentari tawaran tersebut. Tentu saja itu adalah hal yang akan menguntungkannya. Akan tetapi saat ini kerajaan Frank telah tergabung dengan federasi kerajaan yang membantu Dimitri, dan jika ia mengkhianatinya maka nasib Frank akan berakhir. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Jika Hoffman bisa memberikan solusi, ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Hoffman pun mulai menjawab, "Kenapa kau tidak meninggalkan Frank saja? Aku bisa memberikanmu tempat, baik itu di Kekaisaran Kronos ataupun Valhalla. Aku akan menyediakan segalanya untuk keluarga Vincent. Jadi kau tidak perlu khawatir." Tentu saja itu adalah tawaran yang membuat Vincent terlena, tapi ia juga ingin mendengar pendapat dari Count Fabio. Oleh sebab itulah ia berkata, "Bagaimana menurutmu Count Fabio? Apakah Dimitri memiliki tawaran yang lebih menarik?" Dan Fabio pun menjawab dengan santai, "Itu adalah tawaran yang bagus, kau boleh mengambilnya." Tentunya itu membuat Vincent terkejut. "Apakah Anda yakin dengan perkataanmu?" Dan Fabio menjawab, "Tentu saja. Tapi ada sebuah cerita yang menarik. Aku sudah bisa menduga jika Hoffman akan menawarkanmu sebagai anggota Golden Line. Tapi apakah kau tahu juga, dilihat dari sejarah, tidak semua anggota Golden Line bisa bertahan dan sukses." Intinya gini, menjadi anggota Golden Line tentu saja merupakan sebuah keuntungan besar. Tapi anggota Golden Line ini sudah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain.
Dan jika ada anggota baru yang masuk dan itu tidak sesuai kriteria mereka, maka tidak butuh waktu yang lama bagi anggota tersebut untuk jatuh. Ya, walaupun mungkin di awal Hoffman akan membantu untuk memuluskan segala hal, tapi pada akhirnya jika kau tidak dibutuhkan lagi, kau akan hancur dengan sendirinya. Intinya, Hoffman mungkin nanti akan mengkhianatimu, tapi tidak dengan Dimitri, karena kami menghormati setiap kawan. Nah, mendengar perkataan dari Kon Fabio membuat Vincent mulai ragu karena bisa saja Hoffman akan mengkhianatinya jika tidak dibutuhkan lagi, tapi tidak dengan Dimitri. Di suasana perang yang mencekam ini, Dimitri sangat mengasihi dan mendukung kawannya. Oleh sebab itulah, walaupun ini adalah keputusan yang berat, Vincent lebih memilih tawaran Kon Fabio. Dan tentu saja itu membuat Hoffman marah. Ia bahkan sampai menggebrak meja. Vincent, berani-beraninya kau menolak tawaranku. Lihat saja aku akan membuatmu hancur. Dan kau Fabio, saat Dimitri kalah, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu. Mendengar ancaman tersebut, Fabio pun langsung berkata dengan tegas, hentikan omong kosongmu jika tidak ingin mati. Ya, itu adalah perkataan yang sangat berani dilontarkan langsung kepada pimpinan Goldberg. Tentunya itu membuat Hoffman sangat kesal. Ia bahkan mulai memaki Fabio. Apalagi ini bukan pertemuan pertama mereka. Ya, sebelum bergabung dengan Dimitri, Fabio pernah bertemu dengan Hoffman. Dan tentunya sikap Fabio kala itu sangatlah berbeda. Ia sangat ramah dan bahkan cenderung menjilat. Alasannya sederhana, karena setiap orang membutuhkan Goldberg. Tapi saat itu Hoffman tidak bisa menahan diri lagi. Ia bahkan berkata akan membunuh Kon Fabio yang telah melewati batas. Tapi Fabio sama sekali tidak takut. Ia bahkan bangkit dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Itu bahkan membuat Hoffman sedikit mundur. Lalu Fabio berkata, jangan salah paham. Apakah kau pikir pasukan emas yang membawamu saat ini bisa menahan Dimitri? Bahkan Kekaisaran Kronos tidak bisa menahan serangan yang dilontarkan oleh Dimitri secara berturut-turut. Lalu bagaimana dengan Goldberg? Tentu saja hasilnya akan sama. Tentunya Hoffman menyadari hal tersebut dengan jelas. Apalagi di Dimitri tidak hanya ada Roman, Kevin dan juga Grace, tidak bisa diremehkan. Hoffman hanya bisa terdiam. Lalu saat Fabio berkata, jika tidak ingin bermusuhan dengan Dimitri, diamlah. Dan setelah perkataan tersebut, Hoffman pun kembali tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan setelahnya Fabio pun langsung membahas inti permasalahan dengan Vincent. Apakah Vincent akan benar-benar setia kepada Dimitri? Ya, walaupun awalnya Vincent hanya ingin mendapatkan keuntungan, entah itu dari Dimitri ataupun Goldberg, tapi setelah melihat apa yang terjadi dengan mata kepalanya sendiri, ia pun bersumpah untuk setia ataupun bergabung dengan Dimitri. Di lain sisi, dengan penuh amarah, Hoffman pun akhirnya kembali ke Goldberg. Ini adalah pertama kalinya ia dipermalukan dalam sejarah berdirinya Goldberg. Dan ada sebuah wasiat yang turun-temurun dari para leluhur Goldberg. Jika sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan uang, maka satu-satunya cara adalah menghubungi orang itu. Lalu Hoffman pun menuju ruang rahasia yang bahkan hanya bisa terbuka dengan memasukkan darahnya. Di dalam kotak rahasia tersebut terdapat sebuah alat komunikasi dan catatan. Hoffman pun langsung menghubunginya hingga terdengarlah sebuah suara, "Yang Mulia Alexander, hambamu telah menghubungimu." Itu bahkan membuat Hoffman terkejut. Akhirnya ia tahu siapakah dalang di balik munculnya Goldberg secara tiba-tiba. Kembali ke Dimitri,
hari yang dinantikan oleh Valentino akhirnya tiba. Ia pun bergegas menuju bengkel Dimitri. Tapi Hans melarangnya melihat secara langsung karena itu mungkin akan mengganggu tuannya sesuai apa yang diperintahkan. Oleh sebab itulah Hans meminta agar Valentino menunggu di ruang tamu. Tapi sayangnya dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan malam, Roman Dimitri sama sekali belum keluar dari bengkel. Hans bahkan meminta Valentino agar kembali ke Kairos dan jika Roman telah selesai ia akan langsung menghubunginya. Tapi Valentino tidak ingin kembali. Ia berkata ingin menetap di Dimitri dan menunggu sampai apa yang dilakukan Roman selesai. Tapi ternyata setelah 5 hari berlalu Roman belum juga kembali keluar dari bengkel. Itu membuat Hans khawatir dan sudah lebih dari jadwal yang telah diinginkan oleh tuannya. Oleh sebab itulah Hans meminta Felix untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi di dalam bengkel. Dan setelah melihatnya melalui sihir, alangkah terkejutnya Felix karena apa yang terjadi di luar bengkel dan di dalam bengkel sangatlah berbeda. Di luar memang nampak sangat tenang, tapi di dalam ledakan mana yang sangat besar terlihat jelas olehnya. Ia bahkan tidak bisa berkata-kata lagi terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Flashback di hari pertama saat Roman memasuki bengkel. Sejujurnya ia sama sekali belum bisa mengendalikan api yang baru saja ia dapat. Belum sepenuhnya. Bahkan saat bertempur melawan 10.000 pasukan di Raskal, Roman belum benar-benar bisa mengendalikan apinya. Dan saat masuk ke dalam bengkel, situasi yang sama terjadi. Untuk menempa sebuah pedang tentu saja harus menggunakan nyala api yang pas. Jika terlalu panas itu akan melelehkan besi ataupun baja, begitu juga sebaliknya. Dan butuh beberapa hari bagi Roman untuk bisa sedikit mengendalikan apinya. Hari demi hari pun berlalu. Roman berfokus untuk menciptakan senjata terbarunya hingga tiba saat Felix mengecek apa yang terjadi di dalam ruangan. Ya, dengan jelas Felix bisa melihat nyala api yang sangat besar di dalam bengkel, tapi anehnya itu tidak membakar bengkel sama sekali. Kembali ke Roman sambil menempa. Sesekali Roman mengingat kehidupan barunya saat berada di dunia murim dan paling tidak segala sesuatunya sudah ia capai saat itu. Tapi saat ini setelah mengetahui jika Alexander merupakan seseorang yang berasal dari dunia murim dan juga Ratu Isabella yang meminta bantuannya, Roman seperti memiliki tujuan baru. Di lain sisi, di sebuah penginapan di mana Valentino menunggu karena sudah terlalu lama ia menghabiskan waktu di Dimitri, para penjaganya meminta agar Valentino kembali ke keluarga karena ada banyak hal yang harus ia selesaikan. Tapi sayangnya Valentino menolak. Ia masih sangat setia menunggu sampai proses pembuatan Roman benar-benar selesai. Ya, kegilaannya sebagai kolektor pedang bahkan membuatnya sampai mengabaikan segala sesuatu yang penting yang seharusnya ia lakukan. Hingga pada akhirnya seorang pengawal pun membuka pintu penginapan dan berkata, "Tuan, Lord Dimitri telah meninggalkan ruangan bengkelnya." Mendengar hal tersebut, Valentino pun langsung bangkit dan berkata, "Pandu aku menuju kastil Dimitri." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.